Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua hari ini, agendanya adalah sidang duplik ya, pembacaan jawaban dari tim kuasa hukum Verdi Sambo atas jawaban atau replik tim jaksa penuntut umum kemarin. Yang menariknya adalah bahasa tubuh dari tim kuasa hukum Verdi Sambo seperti biasa terlihat percaya diri dengan retorikanya dan terlihat sangat meyakinkan. Bahkan kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa kami sudah siapkan verbatim. Verbatim itu adalah tulisan kata per kata, tidak ada diubah sedikit pun seharusnya, yang kurang lebih ada sekitar 2000-an lembar selama persidangan. Artinya timnya Verdi Sambo ini luar biasa well prepare ya. Kuasa hukum yang berada di belakangnya mereka bagi-bagi tugas, yang menulis semuanya itu butuh effort yang luar biasa. Apakah tim terdakwa lain juga sama seperti ini? Ini cukup unik sih, cukup well prepare sekali, sangat bahkan. Yang menariknya adalah pada saat tim kuasa hukum Verdi Sambo berkali-kali menyerang jaksa penuntut umum karena dikatakan ini sih imajinasi aja. JPU itu menyampaikan repliknya kemarin sangat imajinatif, cocok logi, dan juga tidak objektif. Katanya sudah kehabisan ide ya dalam tanda kutip menyerang dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kok aku lihat bedah kata-katanya yang disampaikan dari timnya Verdi Sambo pun juga sama. Banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai logika berpikir, tidak sesuai dengan alat bukti, dan lebih banyak juga adalah retorika. Maaf kalau salah ya. Dan memang ini adalah satu hal yang wajar karena jadwalnya harusnya minggu depan itu sudah pembacaan vonis untuk Verdi Sambo. Jadi ini adalah bagian akhir perjuangannya tim kuasa hukum Verdi Sambo. Apakah kliennya akan mendapatkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati? Kita akan bahas satu persatu. Dalam duplik dari timnya Verdi Sambo hari ini, judul yang diberikan adalah Indeks Anemi Sarmo. Artinya adalah cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Dari judulnya aja, bagi aku hal yang sangat debatable. Kalau memang betul, kita harus mengakui, memang pada umumnya apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah mencerminkan hatinya pada konteks yang sewajarnya. Tetapi dalam kasus ini, apakah kalian yakin apa yang dikatakan oleh Verdi Sambo selama persidangan itu adalah beneran dari hatinya dengan track record yang telah dia lakukan? Kita juga bisa melihat kok dalam dunia nyata banyak kasus ya, orang-orang yang berbicaranya manis, terlihat jujur, bermoral tinggi, bahkan membawa-bawa agama, ternyata itu semua hanyalah manipulasi saja. Dan judulnya aja bagi aku sangatlah tidak masuk akal. Karena yang dikatakan Verdi Sambo, cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya, I don't think so. Ini kan lebih kayak gaya gitu teman-teman ya. Yang lebih penting itu adalah nilai kebenarannya. Kalau cara seseorang, misalnya begini, Verdi Sambo adalah orang berpendidikan, dari keluarga berada, cara bicaranya santun dan sebagainya. Berbeda mungkin dengan mereka yang berasal dari golongan miskin, tidak punya pendidikan yang tinggi, cara bicaranya mungkin serampangan, nggak begitu dalam tanda kutip beretika seperti standarisasi sebagian orang. Tapi kan itu bukan jaminan dalam mengejudge apakah dia orang yang jujur atau tidak. Itu adalah bagian yang pertama aku kritisi dari judulnya. Kemudian JPU dinilai adalah serampangan, berikan tuduhan kosong, membuat dalil tak berdasar. Mereka seakan menyerang profesi advokat. JPU sangat menggelikan karena berlandaskan halusinasi. JPU terlihat frustasi karena dalilnya terbantahkan semua. JPU terus terjebak dalam kerangka imajinatif, cocok logi, dan tidak objektif. Kami telah verbatim dari persidangan lebih dari 2000 halaman dan terdakwa Verdi Sambo berhak memilih penasihat hukum dan dilindungi secara undang-undang. Yang berusaha disampaikan ini juga sama, ini adalah bukan hal-hal yang sifatnya masuk akal ya. Kalau secara data ilmiah kita ngomongin soal logika gitu ya, lebih dekatnya adalah pada saat kita menyampaikan presentasi gitu dalam data ilmiah. Seandainya begini, kalau seandainya timnya Verdi Sambo mengatakan bahwa hakim dinilai adalah halusinasi, coba disebutkan contohnya mana yang halusinasi, bagian mana. Memang ada yang disebutkan, misalnya adalah mengenai penembak kedua. Salah satu contoh yang disebutkan setelah melakukan retorikanya
timnya Verdi Sambo itu adalah mengenai isu penembak kedua yang menurut jaksa penuntut umum mereka percaya bahwa itu adalah fakta berdasarkan keterangan dari saksi mahkota atau saksi kunci, yakni adalah Barada Richard Eliezer. Tetapi dari dupliknya Verdi Sambo mereka mengutip keterangan dari ahli balistik Arif Sumirat yang dihadirkan dari JPU ini. Dikatakan bahwa dari ahli balistik tersebut menerangkan serpihan peluru di otak Joshua mirip dengan senjata Baradae. Dikatakannya adalah mirip. Kalian tahu dong, mirip itu adalah possibility yang tidak 100%. Terus juga memang terkesannya wah kayaknya bener nih apa yang dikatakan timnya Verdi Sambo. Kalian juga harus ingat, Verdi Sambo itu sudah memerintahkan ada 95 anggota Polri yang terkena obstruction of justice. Apakah yakin seluruh peluru yang ada di lokasi kejadian itu adalah peluru yang dipakai di hari kejadian? Apakah seperti itu? Kan dugaannya sangat kuat, ada beberapa peluru yang masih menghilang. Ini juga salah satu fakta persidangan yang nggak bisa kita pungkiri, karena ada lebih dari satu peluru, jenis peluru, ada 2 atau 3 yang bersarang di tubuh Joshua. Tetapi pelurunya tersebut tidak ada, karena kan hitung-hitungannya ada berapa tuh, ada lubang luka tembak masuk, tembak keluar, kemudian yang ditembak itu nggak match dengan jumlah peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Itu kemana? Jadi kalau timnya Verdi Sambo mengatakan bahwa imajinatif lah, terlalu cocok logi, nggak boleh hanya melihat bagian ahli balistik menerangkan serpihan peluru di otak Joshua mirip dengan senjata Baradae. Bagaimana dengan senjata, dengan peluru yang lain? Di mana itu? Apakah itu dihancurkan juga oleh Verdi Sambo? Dugaan sangat kuat adalah mengarah ke sana. Bahkan juga mengenai senjatanya Verdi Sambo kan kita sudah melihat juga di fakta persidangan. Itu kemana sih? Siapa yang mengamankan? Ini pengumpulan barang bukti yang merujuk ke alat bukti karena Verdi Sambo itu sudah lebih dari 20 tahun menjadi anggota Polri dan melakukan penyidikan banyak kasus. Dia sudah ngerti nih bagian apa saja yang akan bisa menjadi peluang dia pada saat persidangan nanti. Dia sangat knowledgeable, sangat well experienced. Jadi yang dikatakan dari timnya Verdi Sambo menurut aku terlalu berlebihan. Dia hanya melihat satu sisi saja, padahal sisi yang lain juga sangat menyedihkan. Harusnya aku setuju dengan apa yang dikatakan JPU bahwa kesannya tim kuasa hukum Verdi Sambo itu justru malah berkontribusi untuk mengaburkan fakta persidangan. Ini juga yang disampaikan dari tim kuasa hukum yang mengatakan bahwa kami itu sebagai seorang advokat kami dilindungi kerjanya secara undang-undang. Terdakwa itu memang memiliki hak untuk dibela. Bahkan Verdi Sambo terdakwa itu berhak memilih siapapun untuk menjadi kuasa hukumnya. Ini juga untuk mengadres isu tentang ada kuasa hukum dari Ricky Rizal yang pertama ya, bukannya sekarang, terus juga Kuat Maruf dan juga Putri Chandrawati yang mereka ini satu tim dengan kuasa hukumnya Verdi Sambo. Di sini diklarifikasi bahwa untuk masalah kuasa hukum setiap terdakwa kecuali Baradae, kami itu adalah kuasa hukum yang berbeda-beda. Memang betul orangnya berbeda, tetapi yang dimasukkan ini adalah tim ya. Tim itu kan artinya mengerjakan sesuatu hal yang dengan tujuan yang sama. Tim artinya adalah memiliki tujuan yang sama tetapi mengerjakan hal yang berbeda. Bukan berarti mereka harus bersama-sama. Mereka tidak menjawab secara clear apakah timnya Verdi Sambo kuasa hukum adalah satu lawyer, satu firm mungkin dengan yang lainnya. Tidak dijawab. Hanya mengatakan itu adalah hak dari para terdakwa. Dan nama-nama yang tertulis dalam bukti formal itu adalah kuasa hukum yang berbeda. Mereka pinter ya, cari politis kata-katanya, tetapi tidak menjawab ke tujuan pertanyaannya apa. Apakah mereka satu tim atau tidak, itu tidak terjawab. Mereka hanya mengatakan, kami adalah pengacara-pengacara yang berbeda-beda, bisa dilihat dalam bukti formalnya siapa kuasa hukum di sana. Itu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian dikatakan juga begini, kebenaran menurut timnya Verdi Sambo ditemukan dari perbedaan pandangan dari JPU dan terdakwa, dan kemudian majelis hakim adalah yang menyimpulkannya. Ya memang betul kalau dalam aturan undang-undang pengadilan seperti ini, hakim adalah Tuhannya dalam tanda kutip. Makanya hakim itu dikategorikan adalah wakil Tuhan. Bagaimanapun juga nanti tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan hakim begitu. Perbedaan ini akan terus terjadi sampai nanti final, tetapi hakim adalah yang menentukan apakah akan percaya yang ini atau yang itu. Harusnya si Verdi Sambo ini secara logika ya, harusnya dia
lebih mengakui perbuatannya saja, bagian mana saja yang harus diakui, karena itu bisa meringankan dia pada saat putusan nanti. Tetapi kita nggak bisa menutup mata, takutnya juga sama ya, hakim beberapa kali terlihat cukup tinggi nadanya berbicara ke para terdakwa, tetapi takutnya juga sama nih seperti jaksa gitu. Mereka terlihat tinggi, vokal, tetapi di ujungnya memberikan tuntutan dinilai masyarakat tidak pas, tidak sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat. Ini juga kita masyarakat berpikirnya juga agak-agak mirip seperti itu. Takutnya juga nanti sama nih, Ferdy Sambo ternyata sudah dituntut hukuman seumur hidup, jangan-jangan nanti malah hakimnya memberikan 20 tahun penjara. Kalau memang beneran hakim memberikan 20 tahun penjara, aku nggak ngerti. Pasti kita masyarakat Indonesia akan berpikir, jelas ini ada hal yang sangat janggal sekali. Kalau Asep Iwan Iryawan, mantan hakim atau ahli hukum pidana juga mengatakan, sepertinya tangan-tangan halus itu masih bermain dengan kuat. Apalagi pada saat tuntutan yang disampaikan untuk justice kolaborator, yaitu adalah Baradae. Karena logikanya gini teman-teman, kalau seandainya hakim nanti memutuskan hanya 20 tahun penjara untuk Ferdy Sambo, ini pertimbangannya apa? Karena setahu aku, kesimpulan dari jaksa penuntut umum tidak ditemukan hal yang meringankan. Wah, ini damage-nya yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tuh luar biasa. Banyak orang sekarang skeptis dan juga dalam tanda kutip tidak menghargai kepolisian lagi. Terus juga banyak ratusan orang yang terdampak secara langsung ataupun juga tidak langsung. Kalau Ferdy Sambo hanya mendapatkan 20 tahun penjara, jelas ini bakal menjadi tamparan yang sangat keras untuk keadilan di Indonesia. Aku yakin pasti masyarakat Indonesia sebagian mungkin akan lebih banyak persentasenya yang tidak percaya dengan kepolisian, dengan jaksa, dengan hakim. Karena selama perjuangan panjang ini, at the end of the day, keputusannya adalah di hakim dan perjuangan polisi-polisi yang benar, yang lurus, jaksa-jaksa yang lurus, ini semua akan ditentukan dari vonisnya. Karena kan manusia gitu, kita hanya melihat pada ujungnya aja, hasilnya apa gitu. Walaupun kita harus mengawal proses juga. Kemudian juga Asep Iwan Iryawan juga mengatakan tentang ini juga untuk Barada Richard Eliezer ya, pasal 55 Undang-Undang Dasar 45 hukum acara, ini tentang pelaku dan yang menyuruh dan sebagainya. Intinya adalah yang berusaha disampaikan di sini dengan pasal yang aku sebutkan tadi, karena ada bagian dalam pembacaan tuntutan ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum ke Baradae dan juga repliknya, dikatakan bahwa kami itu sudah mengikuti SOP kami. Nah, yang dikritisi di sini adalah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah di atas segalanya. Kalau SOP dari internal JPU tetapi bertentangan dengan undang-undang, ya harus refernya adalah ke undang-undang. Apa yang dipermasalahkan? Ada statement yang dalam Justice Collaborator dikatakan kata-katanya adalah JC itu harus yang paling ringan di antara para terdakwa. Apakah Baradae yang paling ringan di antara keempat terdakwa lainnya? Jawabannya adalah tidak. Itu yang menjadi permasalahan, itu yang sepertinya dalam tanda kutip tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. So, itu adalah hal yang sangat bertentangan sekali teman-teman. Pelaku utama itu adalah aktor intelektual. Ini juga sama, ada bagian berbeda definisi. Dari JPU mengesankan bahwa si Baradae itu dia adalah sebagai seorang aktor utamanya, padahal aktor utama itu dikategorikan harusnya adalah sebagai si otaknya, dalangnya, yang menyuruhnya, bukan si Baradae yang dia hanya sebagai alat begitu. JPU mengatakan bahwa Icat pelaku utama dan tidak ada daya paksa, tetapi kita juga harus tahu pelaku utama, perbedaan definisi tadi yang harus kita tanyakan pada hakim nanti, hakim akan lebih percaya mana, yang ini atau yang itu. Yang kedua, tidak ada daya paksa. Menurut aku juga cukup keliru di sini. Karena apa? Pada saat Ferdy Sambo memerintahkan di hari kejadian ke Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal, dia menggunakan seragam, teman-teman. Dan Richard dengan background dia, psikologinya menunjukkan memiliki tingkat loyalitas yang sangat tinggi. Pada saat atasannya memakai seragam, memakai semuanya, ya ini jatuhnya adalah kedinasan. Dengan pakaian seragamnya itu harusnya bisa membuat Icat mendapatkan keuntungan dari seorang JC, yaitu adalah dengan hukuman yang paling ringan. Entah mau itu 12 tahun,
atau 5 tahun, yang pasti harus paling ringan di antara yang lainnya. Karena dalam undang-undang itu tidak ada penyebutan berapa minimal atau maksimal hukumannya, tetapi adalah kata-kata yang digarisbawahi adalah yang paling ringan. Sepertinya menurut Asep Iwan Iriawan, jaksa harus kembali membaca, mereview undang-undang mengenai justice kolaborator ini. Sekali lagi, perdebatan semua ini hanya bermuara ke satu tujuan, yaitu untuk menggiring keyakinan hakim, akankah ke yang ini ataukah yang ke itu, kita akan segera mengetahuinya sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.